Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai. Sekali lagi bagi dia, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bisakah sekali lagi katakan shalom? Senang siang-siang begini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan tentu saja untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita akan dengar siang hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin? Mungkin ada berkata Pastor Bernard, tapi saya tidak punya posisi jabatannya. Anda sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga, contohnya di keluarga memang pria, suami Anda adalah pemimpinnya. Tapi bukankah seorang wanita pun punya pengaruh? Kepemimpinan bukan hanya punya posisi, tapi juga punya pengaruh atau ada pengaruh. Meskipun ada seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, Anda bisa punya pengaruh kepada suamimu supaya suamimu membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Anda bisa jadi pengaruh. Atau mungkin kita anak, kita berkata, Pastor Bernard, saya itu cuma anak, pemimpin di rumah kan papa mama, betul. Tapi bukankah anak juga punya pengaruh supaya orang tua kita dalam membuat kebijakan pun atau keputusan dipengaruhi oleh kita sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi mau kita punya pengaruh atau punya posisi atau punya kedua-duanya, Tuhan sebetulnya panggil kita untuk kita menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Yang mau menjadi pemimpin besar katakan amin. Dan khusus ibadah umum yang keempat, izinkan saya untuk mendedikasikan mengenai bagaimana Tuhan punya hati buat generasi anak kecil, generasi remaja dan generasi muda. Kita sebagai generasi yang lebih senior, sebagai generasi orang tua atau generasi yang sudah bekerja, entah Anda sehari ini sudah jadi orang tua atau belum jadi orang tua, Tuhan memilih kita untuk kita bisa mendidik, mendampingi generasi yang lebih kecil. Untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang besar juga. Karena Tuhan mau pakai mereka. Jadi siapkan diri kita. Karena Tuhan mau mengangkat kita bersama dengan generasi yang lebih muda dalam anugerahnya. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya demikian, salah asuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau kelapa muda ini, atau biasa sering disebut degan, saya campurkan dengan strawberry, saya masukkan di dalam sebuah plastik, kemudian saya berikan tekanan. Tentu saja kelapa muda ini dengan mudah menggencet atau menghancurkan daripada strawberry yang kita tahu begitu rapuh. Ketika disatukan pasti hancur ini strawberry. Bapak Ibu Saudara, kelapa muda atau degan ini lambang simbol daripada generasi orang tua. Orang tua keras, kaku, tapi punya pengalaman. Lalu kelapa jatuh dari atas pohon pun kadang gak pecah. Karena begitu tangguhnya kita sebagai generasi orang tua. Atau generasi yang lebih senior dibanding kita, bukan hari ini bukan lagi anak remaja, anak muda. Dibuktikan bahwa kelapa muda adalah suatu generasi yang tangguh. Tapi generasi muda, Bapak Ibu Saudara, diibaratkan strawberry, punya teknologi, punya kelincahan, punya inisiatif, mobilitasnya tinggi, tapi begitu mudah dihancurkan. Saya tekan dengan tangan saya pun mudah dihancurkan strawberry ini. Tapi apa yang terjadi kalau generasi orang tua bisa kolaborasi dengan strawberry, bam. Saya percaya muncul kepemimpinan atau pemimpin-pemimpin besar yang hebat yang diurapi Tuhan. Andaikan dua generasi ini bisa bergabung, bisa hand in hand, berkolaborasi, akan muncul pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Dan mari kita belajar dari Alkitab kita bagaimana ketika dua generasi ini berkolaborasi, ada collab di antara kedua generasi itu. Mari kita lihat pertama kali di dalam Kolose 3 ayat yang ke-21. Apa pesan Alkitab bagi kita generasi yang hari ini bukan lagi anak muda, anak remaja. Tapi sepanjang firman Tuhan ini juga, kalau Anda masih muda, masih remaja, dengarkan firman Tuhan ini juga. Karena dibutuhkan respon yang benar juga dari kalian sebagai generasi yang jauh lebih muda. Mari kita perhatikan Kolose 3 ayat 21. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membacanya bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau anak sudah tawar hati, anak kecil, anak remaja sudah tawar, susah kembali untuk dibangkitkan.
Senada dengan surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dia tulis surat kepada jemaat di Efesus, mirip. Mari kita lihat Efesus 6 ayat yang keempat. Efesus 6 ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Senada dengan surat Paulus kepada Kolose, kepada jemaat di Efesus juga mirip. Mari kita baca, siap, 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran, kata mendidik berasal dari bahasa Yunani, paideia, yang artinya adalah secara aktif mengasuh dan membimbing anak supaya bertumbuh dewasa. Secara pikiran, secara moral, etikatnya, dan secara tubuh. Melalui pelatihan, instruksi, bahkan disiplin. Sehingga keberhasilan generasi anak kecil, anak muda atau anak remaja, banyak tergantung juga dari generasi kita. Generasi yang sudah lebih senior dibanding mereka. Keberhasilan mereka tergantung dengan kita. Bagaimana cara kita mendampingi. Oleh karena itu dari Kolose dan Efesus ada hal-hal yang harus dilakukan atau do. Dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau don't. Hal yang tidak boleh berarti menyakiti hati anak dan membangkitkan amarah. Maksud Pastor Bernard, kita gak boleh disiplin nih. Gak boleh tegur dengan keras. Oh, kadangkala anak kita perlu kita tegur dengan keras. Contoh apalagi anak kita masih kecil. Nak, mandi atau belajar. Biasanya setelah mereka tetap gak mau mandi atau belajar, kita hitung sampai 1000 kepanjangannya. Nak, papa hitung sampai 3 ya. 1, 2. Anak kita langsung ya mandi atau belajar. Boleh disiplin, harus disiplin justru, jangan memanjakan. Tapi bukan bangkitkan amarah, bangkitkan kepahitan. Yang do berarti apa? Mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang don't itu adalah jangan sakiti hati mereka. Ada orang tua itu marahi anak karena melampiaskan emosi kita. Kita bukan melampiaskan emosi ketika marah, degur, disiplin anak kita. Tapi supaya anak kita tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang harus dia lakukan dan gak boleh dia lakukan. Itu perlu. Dan setiap kita sebagai orang tua jasmani maupun orang tua rohani, Tuhan panggil kita untuk mendidik anak-anak atau generasi yang lebih kecil dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebentar kita akan lihat langsung 2 keluarga di dalam Alkitab. 2 keluarga yang sangat kontras. Yang satu mendidik anaknya dengan baik, akhirnya berhasil menjadi pemimpin hebat. Yang satu mendidik anaknya dengan sembarangan, dengan keliru. Akhirnya mereka mati semua dengan cara mengenaskan, cara yang mengerikan. Mari kita lihat 2 keluarga ini, kita belajar. Dari situ ada prinsip-prinsip firman Tuhan syarat dengan prinsip kerajaan sorga. Yang penting dan berguna bagi hidup kita. Keluarga yang pertama adalah keluarga Saul dan Yonatan. Mari kita lihat 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34. Ada satu keluarga, ayahnya namanya Saul, anaknya namanya Yonatan. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam keluarga ini di salah satu babak cerita perjalanan keluarga. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, ini Saul marah kepada anaknya, ngomongnya begini, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu atau Daud itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh atau mengapa Daud harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit
dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Hubungan Saul dengan Yonatan anaknya bersih tegang. Jadi gak enak hubungannya karena apa? Karena Saul benci kepada Daud. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ceritanya. Selesai Daud mengalahkan Goliat yang membuat gemetar seluruh bangsa Israel. Para kaum wanita memuji-muji Daud membandingkan dengan Saul. Saul membunuh beribu-ribu musuh katanya. Daud baru satu saja membunuh, dipuji membunuh berlaksa-laksa. Laksa itu artinya ribu kali ribu. Saul gak terima. Sejak hari itu Saul menetapkan diri untuk mengejar Daud untuk membunuhnya. Jadi Saul begitu emosi, dia begitu marah, begitu benci dengan Daud. Di sisi yang lain Daud sahabat Yonatan anak Saul. Jadi dilematis. Yonatan sebagai anak dilematis. Mau bela sahabatnya Daud, apa kata dunia? Masa kamu bela musuh ayahmu? Mau benci Daud, dia tahu Daud benar. Masa pro kepada papanya yang salah? Yonatan dilematis. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita ini menjadi orang tua, kasihan anak kita itu jadi dilematis hidupnya. Ada orang tua yang hidup gak bijaksana, hutang sana hutang sini. Sehingga anak terjepit. Ditelepon penagih hutang. Mau ngomong papa gak ada, papa ada di rumah. Ngomong papa ada, papanya sudah ngacungkan kepalan tangannya, awas loh. Kalau kamu gak bela papa atau mama. Bahkan bukan hanya soal hutang piutang, banyak hal. Ada orang tua yang gak setia dengan pasangannya, selingkuh sana selingkuh sini. Sehingga anak akhirnya menanggung aib menjadi sesuatu yang memalukan. Kadang generasi anak kecil, anak remaja, anak muda terjepit kondisinya dilematis. Karena kesalahan generasi-generasi yang lebih tua di atasnya. Kalau kalian anak muda di dalam kondisi yang tidak ideal, jangan salahkan orang tua, jangan benci mereka, doakan mereka. Apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan. Supaya kita berharap, supaya ketika kematian satu saat menjemput orang tua kita, setidaknya mereka sudah mungkin mereka belum melayani, tapi setidaknya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan kita orang tua. Baik hari ini orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Jangan membuat tindakan keputusan yang membuat generasi di bawah kita akhirnya dilema, bingung. Yonatan sebagai anak bingung, mau pro yang mana, mau bela yang mana, bela Saul papanya atau bela sahabatnya. Dia kejepit. Dan tadi ayat yang saya baca sebetulnya cerita mengenai Saul mengundang Daud untuk hadir dalam perjamuan makan. Dan orang yang diundang raja harus datang. Tapi karena Daud dibela oleh Yonatan, akhirnya Yonatan kasih tahu, Daud kamu gak usah datang karena ayahku mau bunuh kamu. Nah di tengah-tengah kondisi yang begitu, kondisi yang gak nyaman, perhatikan ya ayat 30, lalu bangkitlah, kembali saya baca, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, kepada anaknya, ngomong begini katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar kamu. Anak sundal itu apa sih? Anak haram. Maaf, anak hasil dari pelacur begitu kata-kata hari ini. Bayangkan ya seorang ayah mengutuki anaknya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah mengutuki anak kita? Dengan kalimat-kalimat kamu bodoh, kamu tolol, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak punya masa depan. Kita tahu kadang-kadang anak-anak kita nakal, kadang-kadang berontak sama nasihat kita. Tapi hati-hati setiap kata kutuk yang kita ucapkan langsung disamber oleh iblis. Dan lihat keluarga kita betul-betul dikerjain. Meskipun gak semua itu gara-gara iblis ya. Sedikit-sedikit karena setan, karena iblis. Ya kita tahu setan iblis itu memang bapak pembohong, pendusta, pencuri, pembunuh, pembinasa.
Tapi seringkali bukan karena triggernya karena setan atau kuasa gelap. Karena kita sendiri yang gak bijaksana. Karena kita sendiri yang membuka celah mengutuk anak-anak kita. Oh, kalau iblis dengar kutukan dari orang tua, senang sekali disamber, langsung disikat. Supaya dia kerjain anak-anak kita di dalam kehancuran. Dia berkata tadi ayat 30, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Saul marah sekali. Dari situ kita bisa tahu cara Saul sebagai seorang ayah mendidik anaknya. Dia kutuki ayahnya, dia kutuki anaknya. Demi untuk menyelamatkan kerajaannya. Sehingga dari 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34 ada 3 prinsip salah asuhan versi Saul. Salah asuhan yang pertama, tidak suka melihat generasi muda bangkit. Saul itu merasa terancam dengan Daud. Bapak Ibu Saudara, dari generasi ke generasi selalu muncul orang-orang muda yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih pandai menguasai teknologi. Kalau Anda mungkin usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, mungkin kita gak terlalu kuasai teknologi ya. Aplikasi GMS Church, daftar MSC, CGT harus online semua. Kadang kita bingung. Saya juga mengembalakan keluarga-keluarga yang usianya begitu ya, memang mereka bingung. Kita yang keluarga-keluarga muda, anak muda berkata, wah teknologi di tangan kita. Iya, hari ini kita gak gaptek. Tapi 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, mungkin gantian nanti kita yang gaptek. Karena anak-anak kita entah gak tahu teknologi yang akan muncul bagaimana. Selalu dari generasi ke generasi akan muncul orang-orang lain yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih brilian, yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih wawasannya terbuka. Dan kalau kita sebagai generasi yang lebih senior terancam, semakin kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, semakin kita menekan seseorang ke bawah, kita pun ikut turun. Tapi ketika kita mengangkat seseorang naik ke atas, kita pun ikut naik. Salah asuhan versi yang pertama dari Saul adalah dia gak suka dengan generasi muda. Dia gak suka dengan generasi anak. Tapi puji Tuhan berbeda dengan GMS, Gereja Mawar Syaron. Kita justru bela-belain menggembalakan generasi anak. Ada pengembalaan Eagle Kids. Ada AOG Teens, anak-anak remaja. Ada AOG Youth. Karena kita percaya generasi yang jauh lebih muda di bawah kita akan menjadi generasi yang lebih baik daripada kita generasi-generasi yang senior. Yang setuju kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi. Oleh karena itu anak muda yang hadir, dengarkan, Anda dicintai, Anda berharga, Anda dikasihi, responi dengan baik. Jangan lawan, jangan berontak pada orang tua. Apalagi orang tua kita takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Tiru teladan mereka. Tapi pesan yang keras juga bagi kita sebagai orang yang jauh lebih senior. Kita bukan lagi anak muda hari ini, anak remaja. Kita bukan lagi di situ level kita. Tugas kita seperti kelapa muda yang keras itu, yang punya banyak pengalaman. Angkat anak-anak kita, angkat generasi-generasi yang lebih muda itu. Punya wawasan, punya insight yang luas. Supaya mereka dipakai menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Salah asuhan yang kedua versi Saul dalam ayat tadi. Dia mengutuk anaknya dengan kasar dan jahat. Sebaliknya ingat nasihat Paulus, jangan bangkitkan amarah justru. Jangan kutuki anak-anak kita. Nanti kita kaget sendiri kalau kutuk kita betul-betul kejadian. Kamu kalau kurang ajar ya, kamu gak nurut, kamu kecelakaan. Kamu betul di depan pintu kecelakaan. Nyesel kita. Karena iblis dengan senang hati menyambar perkataan kita orang tua untuk membantu jadi kenyataan di generasi anak. Kalau kita mau marah, marahnya sudah tingkat dewa katanya Bapak Ibu Saudara. Ubun-ubun kita sudah berasap begitu. Minta Tuhan tenangkan atau kita jaga hati kita, minta pertolongan Roh Kudus. Tetap boleh marah, tetap boleh negur, disiplin harus, tapi mengutuki jangan. Salah asuhan versi yang ketiga, versi Saul dari ayat-ayat tadi adalah dia justru tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahan. Saul jelas-jelas dia yang berontak sama Tuhan, jelas-jelas dia gak berani berhadapan dengan Goliat. Muncul pembela umat Tuhan Daud, malah dia merasa tersingkirkan. Saul harusnya bertobat. Tak selamanya kita generasi orang tua selalu benar. Ada saatnya kita harus berani minta maaf sama anak kita. Kadang ada hal tertentu ketika saya salah memutuskan, salah bicara. Saya harus duduk bareng dengan anak saya. Kadang anak yang lebih besar, umur 1 SMA yang kadang kelas 5 SD.
Saya duduk di samping mereka, saya berkata, "Nak, Dedi minta maaf ya. Kalau memang salah perlu minta maaf." Di situ anak belajar, tak selamanya orang itu benar. Kalau orang itu salah, orang itu harus rendah hati minta maaf. Tapi kalau kita selalu merasa benar, akan turun kepada anak kita. Jadi kalau anak kita gak mau minta maaf, jangan marah. Jangan marahin tetangga, Bapak Ibu Saudara. Dia belajar langsung dari kita. Mungkin kitanya juga gak pernah minta maaf. 3 prinsip yang Saul lakukan ini menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan keluarganya. Bahkan nanti kalau kita baca, saya gak akan bahas hari ini, tapi kalau kita baca nanti di 1 Samuel pasal terakhir 31, Saul dan Yonatan mati semua di medan peperangan. Dengan mengenaskan, dengan mengerikan. Bahkan Yonatan tidak bisa menjadi pemimpin yang besar. Karena salah asuhan. Penelitian menunjukkan berikut ini adalah dampak sering memarahi anak dengan tidak benar, dengan tidak bijaksana. Yang pertama, anak akan dipenuhi rasa ketakutan, merasa tertekan, kurang berpendirian, mudah dipengaruhi orang lain. Ada anak-anak yang gak punya prinsip. Mudah dipengaruhi orang lain karena orang tua. Anak yang kedua, anak suka berbohong, enggan berterus terang karena ada perasaan takut. Misalnya takut untuk mengakui kesalahan yang dilakukan karena akan dimarahi. Lah dia mau jujur salah, lah dimarahi. Lah dia berpikir buat apa? Sudahlah aku gak usah ngakui kesalahan aja. Yang ketiga pastinya renggangnya hubungan antara ayah ibu dengan anak. Ketika kita sering memarahi anak dengan tidak bijaksana atau keterlaluan. Yang keempat, anak memiliki sifat pesimis. Pesimis itu lawan optimis. Optimis adalah selalu melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Pesimis sebaliknya. Selalu melihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Sering cemas dan mudah putus asa. Yang berikutnya, dia akan lebih percaya kepada teman atau orang lain ketimbang orang tuanya. Sering Bapak Ibu Saudara nasihati anak kita, malah anak kita berkata, papa mama ini bohong, kuno Dia lebih percaya sama orang lain. Yang berikutnya, anak kita tidak percaya diri dan tidak berani mengeluarkan pendapat. Dia akan malu, dia gak akan pede ngomong. Karena selalu orang tuanya dia mau ngomong di-cut. Anaknya mau ngomong dipotong pembicaraannya. Dan yang terakhir, ini mengerikan, adanya rasa dendam di hatinya. Sehingga kemudian hari ia akan melakukan hal yang sama. Ada anak-anak berani langsung berontak sama orang tua. Langsung kelihatan. Tapi ada anak-anak yang simpan dendam, dia gak berani lawan orang tua, mungkin kalah hawa kan. Orang tuanya di atas angin, dia sikat temannya, dia sikat adiknya. Ada anak-anak yang punya adik, adiknya disiksa, adiknya dipukuli, adiknya dibully. Karena dia gak berani lawan orang tua, dia merasa orang tuanya di atas angin. Dia sikat temannya, dia sikat adik-adiknya. Satu hari sahabat saya seorang bisnismen yang sebetulnya sukses berhasil menurut ukuran dunia. Dia mengalami masalah yang begitu pelik. Sebelum dimulai kondisi yang sukar tadi, sahabat kami ini dia mau ekspansi bisnis ke sebuah bisnis yang dia sendiri gak kuasai, butuh modal cukup banyak. Dia pinjam sahabat-sahabatnya, lalu dia lakukan peminjaman juga kepada bank. Sahabat-sahabatnya yang tahu bisnis di sekeliling dia menasehati, kamu jangan ekspansi ke bisnis itu. Bukan berarti gak boleh ekspansi bisnis. Tapi dia tidak menguasai, lalu dia terlalu nekat, terlalu ambisius. Sahabat-sahabatnya sudah cerita, sudah melarang, bahkan sudah kamu gak usah lah. Waktu itu ukurannya dia sudah jadi punya bisnis yang begitu besar. Sudah jadi bisnismen yang sukses lah menurut ukuran dunia. Sahabat-sahabatnya berkata, janganlah, kamu jangan masuk ke bisnis itu. Tapi karena ambisinya, dia tetap bersikukuh. Akhirnya dia mengekspansi bisnis itu. Dan gak butuh waktu lama, semua bisnisnya hancur. Lalu dia berhutang kepada banyak orang, kepada bank juga. Akhirnya singkat cerita dia masuk dalam penjara. Di penjara itu sahabat-sahabat mengunjungi, sambil menghibur, menguatkan, pengen tahu. Kenapa sih kamu itu tetap ngotot buka bisnis itu? Kemudian ditanya, kamu sudah hidupmu enak. Kenapa kamu perlu lakukan itu? Lalu sambil matanya berkaca-kaca mau menangis begitu dia berkata, tahu nggak? Sejak kecil ayahku, papaku selalu menuntut aku
Ranking 1 di sekolah nilaiku harus 100. Aku ingat beberapa kali mata pelajaran nilaiku itu sudah 95, 96. Ayahku dengan marah berkata, goblok bodoh kamu masa gak bisa capai nilai 100. Kemudian ayahku, orang tuaku meleskan dia untuk latihan musik, les musik. Ikut pertandingan perlombaan beberapa kali. Kadang juara 1 tapi sering juara 2, juara 3. Selesai pertandingan di depan teman-temannya, papanya marah, bodoh kamu masa gak bisa seperti orang lain. Menang pertandingan musik itu, perlombaan musik. Jadi sejak kecil dia gak pernah dapat afirmasi, pujian daripada ayahnya. Di penjara itu dia tambah nangis, tambah deras sambil cerita ke sahabat-sahabatnya. Kenapa aku ekspansi bisnis, bahkan ketika aku sudah berbisnis. Ayahku tetap berkata, kenapa kamu gak bisa sekaya teman-teman anaknya, teman-teman ayah. Mereka lebih kaya dari kamu sehingga saya nekat memperbesar bisnis. Karena saya ingin sekali mendengar kalimat dari ayah. Nak, kamu sudah bekerja berusaha dengan baik. Ayah bangga kepadamu. Tapi tak pernah ku dengarkan kalimat itu. Sehingga cerita akhirnya sahabat-sahabatnya memeluknya, mendoakannya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, anak kita bisa gagal, anak kita bisa salah, anak kita bisa 1 kali, 2 kali atau beberapa hal tidak berprestasi. Tapi bagaimana peran kita untuk mengangkat hidup mereka. Kalau mereka keliru ya kita harus disiplin dengan keras. Tapi menanam nilai, mendampingi mereka, bukan mengutuki. Tapi butuh kata-kata afirmasi, berkata, nak, ayah ibu bangga sama kamu. Kamu mungkin boleh gagal tapi lanjutkan usahamu. Ayah ibu yakin kamu pasti bisa. Bapak Ibu Saudara, lain Saul dengan Yonatan, lain pula keluarga yang kedua yaitu Daud dan Salomo. Satu saat Salomo di dalam kejayaan kesuksesannya, kita tahu Salomo itu adalah raja yang hebat. Waktu dia memerintah, Israel masuk ke dalam zaman keemasan, golden age secara ekonomi. Mereka kaya raya sekali bangsa itu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kita, perak itu gak ada harganya karena seperti batu kerikil di pinggir jalan. Bahkan belasan tahun, kalau gak salah 7 tahun dan 7 tahun, Salomo membangun bait suci Allah, lalu membangun kerajaannya total 14 atau 20 tahun. Dan semuanya disalut, dilapisi oleh emas. Dia bangun kemegahannya, kebanggaannya itu. Bahkan bait Salomo yang dihancurkan oleh musuh. Kemudian dibangun kembali zaman Esra Nehemia. Kemudian diruntuhkan, dibangun kembali oleh Herodes. Gak ada yang pernah bisa menyamai ketika Salomo bangun pertama kali. Siapa yang gak tahu Salomo di dalam Alkitab kita menulis 3.000 lagu, 3.000 puisi. Ada yang sudah pernah menulis 3.000 lagu Bapak Ibu Saudara, puisi? Dia nulis kata-kata bijak dari ngomong soal pohon-pohonan, jamur-jamuran. Sampai dia ngomong soal pohon-pohon besar, dia penuh hikmat luar biasa. Bahkan seluruh bangsa di dunia waktu itu mengirimkan upeti kepada dia. Lalu ada cerita yang terkenal, Ratu dari negeri Sheba datang hanya untuk pengen tahu gonjang ganjing di seluruh dunia betapa hebatnya Salomo. Ketika dia datang dia berkata, setengahnya pun belum aku dengar. Cara duduk pegawainya, table mannernya membuat Ratu dari Sheba itu, dari negeri Sheba itu berdecak kagum. Nah, di tengah-tengah kejayaan kesuksesan Salomo, dia ingat siapa yang telah berjasa dalam hidupnya. Dan dia tulis di dalam Amsal pasal yang keempat, kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Ini catatan-catatan ketika Salomo sukses, selalu flashback ke belakang. Dan inilah catatan dia. Dari sini kita tahu siapa yang berjasa di dalam hidupnya Salomo. Amsal 4 ayat 3 sampai 6. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Salomo tahu dia sukses berhasil karena waktu dia kecil, ayah dan ibunya, ayahnya siapa? Daud mengajari. Mengajari apa? Hikmat. Apa hikmatnya? Anda bisa baca Amsal. Memang gak semua Amsal ditulis oleh Salomo, gak semua. Tapi sebagian besar ditulis oleh Salomo. Dan banyak Amsal yang ditulis Salomo berasal dari inspirasi ayahnya mengajari dia. Apa yang diajarinya? Banyak hal. Diajari soal kesetiaan dalam pernikahan. Karena waktu setelah itu, pasal berikutnya Salomo berkata, jangan engkau pergi ke rumah wanita jalang. Diajarin rajin seperti semut. Meskipun gak ada pemimpinnya, mengumpulkan bekal di musim panas. Diajari untuk excellent, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? The excellent will stand before kings. Diajari hikmat kehidupan oleh ayahnya. Sehingga Salomo tahu ketika dia merenung, kenapa aku bisa sukses dan berhasil. Karena ayahku mengajarinya demikian. Kitab Amsal menjadi kitab untuk para calon raja di waktu itu. Raja-raja harus belajar kitab Amsal. Ada orang yang berkata Amsal pasalnya cuma 31. Supaya kita hari ini di zaman modern bisa merenungkan Amsal setiap hari satu pasal. Bukankah satu bulan 30 sampai 31 hari. Berisi hikmat Tuhan, berisi ajaran, berisi didikan. Berisi prinsip-prinsip untuk membuat seseorang menjadi pemimpin-pemimpin besar dan hebat. Dan Salomo tahu dia sukses, dia berhasil karena jasa ayah ibunya, karena jasa orang tuanya. Dan kita akan melihat apa sih yang diajari Daud. Nanti saya akan ada 3 poin besar yang diajarkan Daud. Tapi kita lihat terlebih dahulu catatan-catatan terakhir Daud. Ini pesan Daud sebelum meninggal dunia. 1 Tawarik 28, mari kita lihat. Ayat 8 sampai ayat 12. Ini kata-kata terakhirnya Daud sebelum meninggal kepada Salomo. Dan dari situ kita bisa lihat itulah benang merah yang Daud selalu ajar. 1 Tawarik 28 ayat 8, maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 1 Tawarik 28 yang saya baca adalah kalimat-kalimat terakhir Daud sebelum dia meninggal dunia, perkataan dia kepada Salomo. Dan dari situ ternyata kita dapat benang merah yang sama. Sejak Salomo anak kecil sampai jadi anak dewasa, menjadi suksesor, menjadi pelanjut pewaris tahta berikutnya. Nasihat Daud sama gak berubah. Ada 3 nasihat utama Daud dari 1 Tawarik 28 yang tadi saya baca. Yang pertama dia berkata begini, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Daud mengajarkan kepada Salomo, nak, kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, cintailah firman Tuhan. Oleh karena itu Mazmur 1, kalau kita baca Mazmur Daud berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang gak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud itu konsisten ngajarin cintai firman Tuhan. Mazmur yang paling panjang. Pasal berapa Bapak Ibu Saudara? Pasal 119. Isinya apa? Kecintaan akan firman Tuhan. Kecintaan akan Taurat Tuhan. Saya jadi ingat 100 hari kerja pertamanya Yosua. Yosua itu pengganti Musa. Musa itu pemimpin karismatik. Bukan Musa itu punya gereja karismatik. Tapi karismatik itu artinya berkarisma. Dia belah laut ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Bingung mau jalan mana? Jalan di tengah-tengah laut, di tengah tanah yang kering. Bangsa Mesir gak mau ngelepas Israel. Lewat Musa Tuhan menurunkan 10 tulah. 10 tulah itu peperangan kosmik, peperangan dewa. Karena 10 tulah itu ada dewanya semua lawan sama Tuhan. Dan gak ada yang sanggup melawan Tuhan. Dari tulah pertama air menjadi darah. Sampai dewa tertinggi. 2 dewa tertinggi mereka, yang pertama adalah dewa Ra, matahari. Tulah ke-9 kan gelap gulita. Matahari pun takluk di bawah Tuhan. Yang terakhir dewa paling tinggi adalah Firaun sendiri. Firaun menganggap dirinya dewa. Anak sulung orang Mesir semuanya mati. Tuhan ingin menunjukkan tak ada Tuhan yang lebih tinggi daripada dia. Siapa yang gak kenal terkagum-kagum dengan Musa. Ketika Israel di padang gurun gak punya makanan. Roti dari sorga dipanggang oleh kerajaan sorga turun. Mereka makan. Mereka bosan makan roti. Tuhan kirimkan burung puyuh. Setinggi 1 hasta 45 cm atau setengah meter. Berradius hampir 3 kilometer. Daging untuk 600.000 orang Israel waktu itu. Di tengah-tengah dia harus menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua sebagai pemimpin muda, pemimpin baru. Tuhan berpesan kepada dia. Mirip seperti apa yang Daud sampaikan kepada Salomo. Saya kutip Yosua 1 ayat 8. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau berhasil dan mau beruntung? Yang mau katakan amin. Amin. Pengen kita semua berhasil dan beruntung? Di 100 hari pertama kerjanya Yosua langsung Tuhan kasih. Bagaimana dia supaya berhasil dan beruntung. Dengan cara memperkatakan Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Ribuan tahun setelah itu di zaman Daud. Daud ngajarkan kepada Salomo. Peliharalah dan tuntutlah segala firman Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ketika firman Tuhan kita renungkan. Firman Tuhan bukan seperti mantra yang kita ingat 7 kali dirapal, bim salah bim, kondisi berubah. Bukan gitu caranya. Ketika kita merenungkan firman, cara berpikir kita berubah, hati kita berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah. Tindakan kita yang diulang namanya kebiasaan. Kebiasaan yang berubah sesuai dengan firmanlah yang akan menuntun kita untuk bertindak hati-hati sehingga kita berhasil dan beruntung. Itu cara kerjanya kerajaan sorga. Pas sebenarnya saya sudah menghafal ayat, sudah mengucapkan ayat bolak-balik. Bukan hanya sekedar dihafal boleh, diucapkan harus. Tapi itu akan merubah tindakan kita, kata kitab Yosua. Supaya engkau bertindak seperti yang difirmankan. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Jadi tindakan kita yang sesuai dengan firman itulah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Dan kita harus bangga loh dengan Alkitab kita konsisten ya. Di zaman ribuan tahun lalu Yosua, Tuhan pesan sama Yosua. Engkau renungkan, perkatakan Taurat supaya engkau berhasil beruntung. Di zamannya Daud, Daud pesan hal yang sama. Pertanyaannya, cintakah kita dengan firman Tuhan? Kalau kita orang tua gak pernah baca Alkitab, gak pernah renungkan Alkitab, gak pernah kita cinta. Jangankan anak kita aja gak baca, anak kita juga akan tiru teladan kita. Tapi kalau kita mencintai firman-Nya, setiap hari bukan hanya di CG kita merenungkan firman, bukan hanya di ibadah minggu, 1 minggu sekali. Tapi setiap hari kecintaan yang sama ada di dalam hidup anak-anak kita. Dan itu menentukan keberhasilan mereka.
Yang diajar yang kedua oleh Salomo adalah kenala Allah ayahmu dan beribadah dengan tulus ikhlas dan rela hati. Salomo diajar oleh Daud ayahnya, nak, rajin beribadah, rajin cari Tuhan. Punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Paulus menyimpulkan kehidupannya ketika dia tulis surat-surat terakhir, salah satu surat Filipi. Ketika dia dalam penjara, sebelum dia dieksekusi mati, menurut sejarah gereja dipenggal mati di kekaisaran Roma, zaman Kaisar Nero. Dia tulis kesimpulan perjalanan hidupnya, demikian yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, supaya aku semakin serupa dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Kata mengenal di situ artinya adalah perceive by experience, bukan hanya by knowledge. Tapi mengalami Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Itu yang dia simpulkan, perjalanan Rasul hebat itu. Daud pun berkata kepada anaknya, nak, beribadahlah kepada Tuhan. Kalau ibadah kepada Tuhan jangan cari berkat ya. Tapi dengan tulus hati, dengan rela hati ya nak. Dia pesan kepada anaknya. Dan terakhir yang ketiga, Daud memberikan pesan untuk Salomo mendirikan rumah Tuhan. Dia berkata ayat yang ke-10, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Salomo membawa visi, cara pandang Salomo. Daud membawa Salomo untuk memandang supaya dia bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Buat apa kekayaan yang luar biasa yang Salomo punya? Buat apa perak yang sebanyak batu kerikil di pinggir jalan? Buat apa hikmat yang dia miliki? Kalau bukan akhirnya orang-orang itu mengenal Tuhan lewat perjalanan hidup Salomo. Bapak Ibu Saudara, suatu saat kita akan meninggal dunia. Ayub berkata, kita lahir telanjang ke atas muka bumi, artinya kita gak bawa apa-apa. Kita akan kembali kepada Dia pun tidak akan bawa apa-apa. Semua yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini akan kita tinggalkan. Daud berkata kepada Salomo anaknya, nah, hikmatmu, kekayaanmu gak akan ada artinya kecuali kamu bisa kamu selesaikan rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan tidak hanya berbicara mengenai bangunan fisiknya. Betul, waktu itu Salomo membangun fisik bait Allah dengan begitu megah dan mewah. Tapi bagi kita di zaman hari ini bukan hanya berbicara mengenai bangunan fisik. Bukankah bait suci, bait Allah adalah tubuh kita, kata Paulus. Kita semua itu gereja loh Bapak Ibu Saudara. Gereja itu bukan bangunannya saja. Ini bangunan gedung gereja betul. Tapi gereja yang sejati adalah setiap kita, kata Alkitab kita. Tidak tahukah bahwa Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu, dan bukankah tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Jangan ada seorang pun yang membinasakannya. Daud sedang mengangkat visi Salomo hanya sekedar sukses bagi diri sendiri. Sebagai seorang pemimpin yang besar, dia tarik visinya jauh untuk menyelesaikan visi kerajaan sorga. Saya berulang kali kasih tahu kepada anak saya punya 2 anak di rumah, satu kelas 1 SMA, yang kedua kelas 5 SD. Saya berulang kali berkata kepada mereka, nah, jadilah orang yang hidup berbuah lebat. Berbuah lebat artinya hidupmu harus berdampak, harus berguna. Kalau engkau satu saat sukses, berhasil, punya hikmat, punya ketenaran, gunakan semua itu. Supaya orang di sekelilingmu bisa kenal Tuhan Yesus. Saya gak taruh cita-cita tertinggi hidup anak-anak saya untuk jadi orang paling kaya, paling sukses, enggak. Saya taruh cita-cita paling tinggi, nah, hidupmu harus berbuah penuh. Karena berbuah penuh atau berbuah lebat adalah prinsip kerajaan sorga, diulang-ulang dalam Alkitab kita, termasuk pesan Yesus kepada murid-muridnya. Aku mengutus kamu bukan untuk supaya sukses, supaya kamu berbuah lebat, fruitful. Itu juga yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, nak. Bukan kesuksesan, bukan orang yang paling kaya yang kau harus kejar. Hidupmu harus berguna, berarti. Kalau Tuhan percayakan kekayaan pun, hikmat, wawasan, kepandaian, koneksi.
Gunakan itu supaya orang-orang berduyun-duyun mengenal Tuhan lewat perjalanan hidupmu. Baru itu adalah keberhasilan sesuai dengan standar kerajaan sorga. Ternyata sejak Salomo kecil sampai Salomo sudah besar, sebentar akan menjadi pewaris tahta. Sebelum akhirnya Daud meninggal dunia sebagai raja pendahulunya, dia tetap berpesan hal yang sama, cintai firman, beribadah kepada Tuhan, gak boleh cari berkatnya tapi dengan tulus hati. Lalu pandang visi yang besar, visi kerajaan sorga. Itulah yang Daud tuntun kepada Salomo. Sehingga Salomo menjadi pemimpin besar. Sejarah Alkitab mencatat, sejarah dunia mencatat. Lain Saul Yonatan, lain Daud sama Salomo. Saul Yonatan, semua sak keluarga mati sia-sia di medan peperangan. Tak ada prestasi yang diukir bagaimana. Daud dengan Salomo menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat. Sepanjang cerita dua keluarga ini, apa aplikasi atau penerapan yang kita bisa lakukan? Yang pertama, mari kita punya gaya hidup merenungkan firman dan bertindak sesuai dengan firman tentu saja. Lalu ajarkan anak-anak kita untuk cinta firman. Dan sangat sulit kita mengajarkan anak kita untuk cinta firman kalau kita orang tuanya tidak cinta firman. Yang kedua, ajarkan anak-anak untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Bukannya sekedar cari berkat, bukannya sekedar cari jodoh ke gereja Yuna supaya dapat jodoh. Ya kalau dapat jodoh di antara jemaat GMS ya puji Tuhan. Tapi terutama beribadah dengan tulus ikhlas. Yang ketiga, tantang iman anak kita dan tunjukkan visi yang lebih besar daripada visi pribadi mereka. Tunjukkan visi kerajaan sorga. Itu yang akan mengangkat anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin hebat. Sejarah Alkitab mencatatnya. Kita orang tua dilambangkan sebagai degan atau kelapa muda yang keras, yang tak mudah pecah, banyak makan asam garam, sudah pengalaman, kerja keras itu menjadi santapan kita sehari-hari. Generasi muda kita tahu lah ya, mereka disebut sebagai generasi strawberry. Teknologi sih ada dalam hidup mereka tapi mereka rapuh. Coba kalau ini BEM kolaborasi, kalau degan dicampur strawberry muncul minuman baru Bapak Ibu Saudara. Namanya apa? Degan berry begitu ya. Segar dan kecut. Kalau generasi orang tua kolaborasi dengan generasi anak. Kalau adik-adikku kalian yang masih muda, dengarkan nasihat orang tua. Tiru teladan mereka yang baik, yang buruk jangan ditiru. Karena gak semua orang tua sempurna. Cintai, kasihi orang tua, apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan. Cintai mereka, banyak nilai teladan yang Anda bisa tiru. Dan sebaliknya kita orang tua, mendidik, mengajar anak-anak kita berjalan dalam takut dan gentar akan Tuhan. Karena kita pun takut dan gentar akan Tuhan. Minuman degan berry ini akan menggoncang dunia. Karena muncul pemimpin-pemimpin besar yang tak akan pernah berhenti dari generasi ke generasi. Muncul pemimpin-pemimpin hebat. Pemimpin-pemimpin orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Yang tak pernah berhenti sampai kita menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Yang merindukan, yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya.